Halaman keluarga Qin. Di dalam sini, bagaimana mungkin ada harta karun? Batu gaib langit. Detak jantung yang kuat dan bertenaga. Di dalam batu ini, benar-benar ada harta karun. 100 tahun telah berlalu. Dan mereka bahkan tidak bisa membelah batu yang rusak. Apakah keluarga Qin memelihara hanya babi? Kamu, Si Hosin, jangan kasar pada yang lebih tua. Nona Qin, aku dengar putramu adalah orang yang terlahir tidak berguna. Hari ini adalah milik keluarga Qin. Kompetisi penilaian harta karun sekali dalam 1 dekade. Kamu membawa orang tidak berguna seperti itu ke sini. Apakah keluarga Qi tidak peduli lagi dengan reputasinya? Siapa yang kamu sebut bodoh? Aku sedang bicara tentangmu. Satu-satunya anak dari ibu tanpa ayam. Apel, masalah yang menyusahkan keluarga Qin Sebat. Kamu orang kecil yang tidak berguna. Bisa menyelesaikannya. Kamu benar-benar sombong. Benar sekali. Apakah kamu benar-benar berpikir batu gaib langit ini terbuat dari busa bisa hancur hanya dengan 1 langkah? Bagaimana jika aku bisa membelah batu yang rusak ini? Jika kamu bisa membuka batu gaib langit ini, aku akan memakan batu gaib langit ini. Makan, benar sekali. Jika kamu bisa membukanya, aku juga akan memakannya. Tapi, jika kamu tidak bisa membukanya, merangkak keluar lewat lubang anjing itu dan pergi, pergi, pergi. Pergi, pergi. Baiklah. Maka hari ini, aku akan membiarkan kalian para badu melihat sendiri. Ketika kamu kalah nanti, jangan menarik kembali perkataanmu. Dalam kehidupan sebelumnya, aku tekun belajar dan menguasai 3 teknik pamungkas keluarga Qin. Tangan Ronggyo, mata Ronggyo, telinga Ronggyo, alam merangkap 3. Semuanya telah disempurnakan. Batu besar ini ditempa dari besi mendalam. Sangat keras. Memang sulit untuk membelahnya dengan kekuatan kasar. Tapi selama semua kekuatan bisa dipusatkan pada 1 titik itu, batu gaib langit ini akan runtuh dengan suara gemuruh. Lihatlah bajingan kecil ini. Apa yang dia lakukan? Apa dia benar-benar kira bisa ambil kerikil kecil dan menghancurkan besi gaib ini? Aku dengar, dia baru saja jatuh dari lantai 5. Menurutku dia, mungkin jatuh dan kepalanya terbentur. Si Hosin, apa yang ingin kau lakukan? Ibu, tunggu saja aku mengambil harta karun dari batu Was ini. translated and narrated by M Media. Ada di sini. Baca. Reta, itu Reta. Pecahkan lagi, bajingan kecil. Kamu terlalu banyak menonton drama pendek bukan? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu orang terpilih? Itu lucu sekali. Aku meneteskan air mata. Bajingan kecil, cepat lewat lubang anjing itu. Pergi sana. Jangan mempermalukan klan Qin. Kita lebih jauh lagi. Si Hosin, cepat kemari. Tidak mungkin. Aku jelas mengenai titik yang tepat. Bagaimana ini bisa terjadi? Semuanya, kompetisi penilaian harta karun akan segera dimulai. Apa yang kalian semua lakukan berkumpul di sini? Cepat masuklah. Jangan menunda kompetisi. Jangan hanya berdiri di sana dengan bodoh. Ayo pergi, ayo pergi. Si Hosin, jadilah anak baik dan ikut denganku. Ibu, lihat cepat. Ini adalah harta klan Qin. Aula besar keluarga Qin. Tuan, bibi hamil di luar nikah waktu itu. Dan sekarang, dia membiarkan putranya mempermalukan leluhur.
Ini benar-benar tidak berbakti. Qin Shuhui, kenapa kau tidak cepat berlutut? Terima hukuman atas nama putramu. Berlutut, berlutut. Cepat berlutut. Cepat berlutut. Cepat berlutut. 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 Siapa yang berani membuat ibuku berlutut? Ibu. Bajingan kecil ini cukup pandai melindungi tuannya, bukan? Jika kau mengasihani ibumu, maka turunlah dan terimalah pukulan itu sendiri. Qin Zifan, Xiao Xin hanya nakal. Aku akan berlutut untuknya. Dan menerima hukuman dari leluhur. Cukup. Tuan Tua Qin kakek dari pihak Ibu Qin Xin. Hari ini adalah kompetisi dengan harta klan Qin. Apakah kamu ingin? Hintai ayah Qin Zifan. Orang luar melihat klan Qin kita sebagai lelucon. Bawa anak harammu itu dan pergi dari sini. Berhentilah mempermalukan diri sendiri di sini. Tidak, ini buruk kepala keluarga. Batu gaib. Batu gaib langit yang ditinggalkan oleh leluhur tua telah pecah. Apa katamu? Batu gaib langit telah terbelah. Orang yang bisa membelah batu gaib langit pasti mahir dalam 3 teknik pamungkas klan Qin. Temukan mereka. Bahkan, jika kamu harus menggali 3 kaki ke dalam tanah, cari orang yang membelah batu gaib langit. Siapapun yang mendapatkan orang ini akan menjadi kepala keluarga klan Qin. Ya. Jangan sampai orang lain menemukan dia dulu. Posisi kepala keluarga harus menjadi milikmu jika mereka tidak bisa digunakan oleh kita. Ayah, mohon tenang saja. Aku sudah mengirim orang The untuk film was menyelidiki. translated Tidak perlu mencari. and narrated by M Media. Ibu, aku yang membelah batu itu. Aku adalah kepala keluarga berikutnya. Xiao Xin, jangan bicara omong kosong. 3 teknik pamungkas klan Qin sudah lama hilang. Bahkan aku tidak mengetahuinya. Bagaimana mungkin anak sepertimu bisa tahu? Ibu, aku tidak berbohong padamu. Kau di antara semua orang berani mengklaim kau memecahkan batu gaib langit. Kau hanyalah anak penilai kecil yang menyebalkan. Bahkan aku tidak memiliki kualifikasi itu. Kau ini apa? Kau tidak bisa memecahkannya. Itu hanya membuktikan bahwa kau bahkan tidak sebaik orang yang tidak berguna. Apa katamu? Anak itu masih kecil. Ini adalah usia untuk pamer. Semuanya jangan anggap dia serius. Qin Shuhui, apakah ini putra baik yang kamu besarkan? Tidak hormat kepada tetua. Penuh kebohongan. Berani membuat masalah di sini. Percaya atau tidak, aku akan membatalkan kelayakanmu untuk berkompetisi dan membuatmu langsung menikah ke keluarga Yin. Kakak. Karena anak ini bilang bahwa dia memecahkan batu gaib langit. Lalu mengapa tidak biarkan semua orang melihat kemampuan aslinya? Kalau tidak, jika kabar ini tersebar, orang lain akan bilang, keluarga Qin kita menyalahgunakan para jenius seseorang. Bibi, hari ini kami bertiga masing-masing memilih 1 batu mentah. Jika nilai gabungan dari batu mentah yang kalian berdua pilih bisa melampaui milikku, keluarga Qin batalin pertunanganmu dengan Yen. Sebaliknya, jika kau kalah, tidak hanya kau harus menikahi tuan muda Yen, aku juga akan secara pribadi melumpuhkan anggota tubuh anak ini dan mengeluarkannya dari daftar keluarga. Bagaimana? Ayah, Xiao Xin masih muda. Dia sama sekali tidak tahu cara menilai harta karun. Ibu, tidak perlu memohon pada mereka. Taruhan ini, aku terima. Tapi jika kau kalah, kau harus berlutut, mewakili keluarga Qin, dan bersujud padaku dan ibuku, untuk mengakui kesalahanmu. Baiklah, Taruhan sudah dipasang. Tidak ada penyesalan setelah bidak dijatuhkan. Kompetisi penilaian keluarga Qin dimulai. Meskipun Qin Zifan sangat berbakat, aku telah menerima pelatihan penilaian sejak kecil. Aku pernah menjadi putri kesayangan keluarga Qin. Jika aku melawan Qin Zifan dengan sekuat tenaga, tidak sepenuhnya tanpa peluang untuk menang. Ibu, jangan takut, kita pasti akan menang. menang. Kau akan menang dengan apa? Bibi, biarku beritahu. Aku sekarang telah menguasai tangan roh giok, salah satu teknik pamungkas Qin. Hari ini aku akan membuatmu memperluas wawasanmu. Apel, Tuan Muda Qin benar kuasai salah satu dari 3 teknik pamungkas Qin tangan roh giok. Menurut legenda, leluhur keluarga Qin dalam industri giok mengukir nama untuk keluarga Qin mengandalkan tangan roh giok ini. Bagus. Benar-benar layak menjadi putra kintaiku. Benar-benar layak menjadi milik keluarga Qin. Garis keturunan paling menonjol.
seiring waktu. Nah, posisi kepala keluarga Qin pasti akan menjadi milikmu. Tangan roh giok ini. Tahap pertama dari 3 teknik pamungkas Qin. Bagi si Fan di usia semuda itu, untuk mengolah tangan roh giok ini. Sungguh berkah surga bagi keluarga Qin. Itu dia. Hijau kekaisaran tertinggi. Ini adalah kekuatan tangan roh giok. Batu itu bahkan belum terbelah, dan sudah bisa mendeteksi dia di dalamnya. Ini benar-benar hijau kekaisaran, dan sepotong sebesar ini. Dengan warna dan volume seperti ini. Sepertinya nilainya setidaknya lebih dari 100 juta. Aku tidak pernah menyangka seumur hidupku aku akan bisa melihat yang telah lama hilang dari keluarga Qin. Tangan roh giok. Aku benar-benar tidak hidup sia-sia. Apalagi yang tersisa untuk dibandingkan. Aku bilang jangan buang waktu. Menyerah saja langsung. Xiao Xin, The film was translated Kita and kalah. narrated by M Ibu, Media. siapa bilang kita kalah? Batu mentah di tanganmu. Meskipun mengandung hijau kekaisaran, detak jantungnya tidak beraturan. Sangat lemah. Ini adalah tanda kekosongan di dalamnya. Menurutku, batu mentahmu yang konon bernilai 10 juta. Hanyalah sepotong sampah yang mencolok tapi tidak berguna. Nah, apa kepalamu terbentur sampai jadi bodoh? Detak jantung giok. Bagaimana bisa batu punya detak jantung? Apa kau menganggap kami bodoh? Detak jantung giok. Aku memang pernah mendengar kakekku menyebutkannya sekali. Telinga roh giok yang telah lama hilang. Yang pertama dari 3 keterampilan pamungkas Qin. Momen bisa mendengar detak jantung semua benda. Mungkinkah anak ini telah mempelajari telinga roh giok keluarga Qinku? Tidak mungkin. Anak ini baru berusia 8 tahun. Sama sekali tidak mungkin. Tangan roh giok hanya yang terakhir dari 3 keterampilan pamungkas Qin. Memang memiliki kemampuan untuk mendeteksi giok. Tapi, itu tidak bisa mendeteksi bentuk dan ukuran giok. Menurutku, batu mentah 10 juta ini tidak lebih dari giok semangka dengan bagian dalam yang kosong. Omong kosong. Giok semangka omong kosong. Hari ini akan kutunjukkan padamu kekuatan tangan roh giokku. Ayo, belah jadi 2 untukku. Seorang ahli pemotong dan mentor di Panji Ayuan. Ini hijau kekaisaran. Ini benar-benar hijau kekaisaran. Sepertinya Tuan Muda Qin benar-benar telah menguasai tangan roh giok. Tuan Muda Qin ini benar-benar milik keluarga Qin. Sekali dalam siabat, jenius penilai harta karun. Tapi sayangnya, astaga, anak itu ternyata benar. Hijau kekaisaran ini hanya lapisan dangkal. Kosong di dalamnya, persis seperti semangka besar. Mustahil. Tangan roh giokku jelas mendeteksi giok. Bagaimana bisa begini? Sudah kubilang. Tangan roh giok hanyalah milik keluarga Qin. Yang terakhir dari 3 keterampilan pamungkas. Paling-paling, itu hanya bisa mendeteksi giok dalam jarak 3 cm di bawah permukaan batu mentah. Dan kau berani memamerkannya. Sungguh memalukan. batu mentah yang dipilih Qin Shi Fan. Meskipun kualitas gioknya tinggi, bentuknya aneh, paling banyak hanya bernilai 5 juta. Xiao Xin dan aku masih punya kesempatan. Tuan Muda Qin memotong hijau kekaisaran kualitas terbaik. Kualitas giok, kualitas terbaik. Bentuk sangat buruk. Nilai 5 juta, Qin Shuhui. Ini semua karena mulut pembawa sial anakmu. Kalau bukan karena dia, bagaimana bisa aku Tuan Muda ini hanya mendapatkan 5 juta saja? Qin Shi Fan, ketidakmampuanmu sendiri. Kau memilih batu giok yang aneh. Apa hubungannya dengan Xiao Xin? Xiao Xin, kau sudah sebesar ini. Ibu tidak pernah mengajarimu teknik penilaian. Jadi mari kita manfaatkan kesempatan ini hari ini. Ibu akan mengajarimu dengan benar. Baiklah.
menunjukkan tanda-tanda. Warnanya menjanjikan. Batu mentah Xiaoxin pasti akan menghasilkan giok. Cahaya menembus dalam. Kualitas giok yang kuat. Batu mentah ini memiliki tembus pandang yang baik. Kualitas gioknya tentu tidak akan buruk. Tuan, ini dia. Xiaoxin, setelah menang kompetisi ini, ibu akan mengajarimu lagi dengan benar teknik penilaian lainnya. Muncul warna hijau. Qin Shuhui ini, setelah bertahun-tahun menjadi istri dan ibu di rumah, keterampilan penilaiannya belum hilang. Sekarang siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah, sulit dikatakan. Itu giok hijau kualitas terbaik. Tapi sayangnya, Giok hijau kualitas terbaik. Kualitas tinggi. Bentuk superior. Sayang sekali, ada retakan di bagian bawah. Nilainya adalah 3 juta. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Mungkinkah surga benar-benar berniat memisahkan kita ibu dan anak? Omong kosong soal cahaya tembus. Omong kosong tentang putri kesayangan surga. Bukankah dia tetap kalah dari tangan Lord Gyokko, wanita bejat keluarga Qin? Ternyata masih mencoba menang melawan putra kesayangan surga dari keluarga Qin. Betapa hayalan. Seseorang bawa wanita ini dan kirim dia ke keluarga Yin. Lalu ambil anak kecil ini, patahkan anggota tubuhnya, kirim dia ke gunung belakang beri makan anjing. aku ingin melihat siapa yang berani menyentuh ibuku. Bukankah kau tadi sangat berani? Apel, sekarang setelah kau kalah, kau takut mengakui kekalahan bukan? Siapa bilang kita kalah? Aku belum memilih batu mentah. Ku bilang bajingan kecil, kau buang-buang waktu semua orang. Apa gunanya? Bahkan ibumu, dia mengakui bahwa dia tidak pernah mengajarimu keterampilan penilaian apapun. Kau anak kecil, jangan berdiri di sini, membuang-buang waktu semua orang. Kenapa? Apa kau begitu takut? Aku memilih batu mentah. Apa kau takut aku akan menang lawanmu? Qin Sifan, apa kau benar-benar kurang percaya diri? Mengapa aku harus takut padamu? Baiklah, aku beri waktu beberapa menit lagi. Nanti saat kau kalah, aku akan tegakkan aturan keluarga sendiri. Lihat saja, aku tidak hanya akan memukulmu sampai mati bajingan kecil. Ibu, percayalah padaku. Aku pasti akan memilih batu mentah yang paling berharga untuk membiarkanmu melarikan diri dari lautan api keluarga Qin ini. Kematian sudah di depan mata, namun kau masih berani bermain trik. Teknik pamungkas Qi terbagi 3 alam. Angin Rojio, Ali membedakan penampilan luar, dan mata Rojio hanyalah alam awal. Hanya alam ketiga, Rojio bisa mendengar detak jantung dan napas segala sesuatu. Ini adalah puncak sejati. Dalam kehidupan sebelumnya, aku naik ke puncak dunia penilaian. Semua karena aku menguasai teknik pamungkas ini. Detak jantung kuat dan bertenaga. Hari ini, aku akan membiarkanmu kawan menyaksikan 3 teknik pamungkas keluarga Qin yang sejati. Puncak. Aku tidak salah lihat kan? Mata anak ini ternyata bersinar hijau. Teknik pamungkas keluarga Qin alam kedua. Itu adalah tanda bahwa mata roh Gion sedang aktif. Mungkinkah anak kecil ini benar-benar tahu 3 teknik pamungkas keluarga Qin? Omong kosong apa yang kau katakan? Aku pikir dia paling-paling hanya menderita glaukoma. Berhenti di sini, menakuti dirimu sendiri. Mungkinkah cucuku sungguh menguasai 3 teknik pamungkas Qin? Qin Sifan, kau pasti akan kalah. Aku akan memilih yang ini. Kau bocah kecil, kau tidak berpikir semakin besar batu mentah semakin berharga bukan? Kita sedang menilai Giam di sini, bukan mengumpulkan sampah. Ini tidak dihitung berdasarkan berat. Baru saja aku mengira bocah kecil itu tahu mata roh Giam. Sepertinya kau benar juga. Paling-paling itu hanya glaukoma. Buang-buang waktu kita saja.
Sepertinya, aku benar-benar sudah pikun. Sampai berfantasi bahwa bocah kecil seperti itu akan mewarisi 3 teknik pamungkas keluarga Qinku. Xiaoxin. Permukaan batu ini halus, tanpa pola pasir. Ini ciri batu mentah tanpa giok. Cepat pilih yang lain. Yang ini tidak dihitung. Aku akan memilihkan yang lain untuknya. Bibi, selalu dikatakan, sekali dipilih tidak boleh disentuh. Karena bajingan kecil ini sudah membuat pilihannya. Maka itu pasti tidak mungkin untuk mengubahnya. Kalian berdua ibu dan anak. Tunggu saja untuk dipisahkan oleh hidup dan mati. The film Ibu was percayalah padaku. translated and Kita pasti narrated akan by menang. Media. Tuan, belah jadi 2. Dia pasti akan muncul. Semuanya batu abu-abu. Tidak ada giok. Xiaoxin. Kita kalah. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Tidakkah kamu cukup malu? Cepat bawa anak kecil ini dan buang dia keluar. Tapi aku baru saja mendengar dengan jelas. Dia salah memotong. Buka mata dan lihat jelas. Di dalam sini, ada giok atau tidak? Ini adalah giok yang berbentuk ikan. Kualitas terbaik alami. Potongan giok alami kualitas terbaik ini. Giok yang berbentuk ikan. Meskipun bentuknya tidak besar, tapi setidaknya nilainya 20 juta. Ditambah batu mentah yang dibuka ibuku. Jauh melebihi 5 juta. Qin Sifan, kau kalah. Ini tidak mungkin. Mustahil. Giok hetian berbentuk ikan alami. Terbentuk dari fosil ikan jadi giok. Nilai artistiknya dan arkeologinya tak ternilai. Karena kita menang. Sesuai taruhan, pernikahan ibuku dengan keluarga Yin dibatalkan. Dan kau harus berlutut padaku dan ibuku, serta bersujud mengakui kesalahanmu. Ibu, sudah aku bilang, aku takkan biarkan siapapun ganggu kamu. Ini hanya kucing buta yang tersandung tikus mati itu saja. Apa kau benar-benar berpikir kau pemeran utama pria dari drama pendek kalah dari orang sepertimu? Aku menolak untuk menerimanya. Menolak untuk menerimanya. Apa? Tuan Muda Qin, kau mencoba mengingkari janji. Apakah keluarga Qin tidak ajari aturan tanpa penarikan setelah taruhan dan prinsip menerima kekalahan? Atau apakah keluarga Qin hanya mengajarimu untuk mengamuk dan menangkal utang-utangmu? Lancar. Keluarga Qin bukan tempat bagi anak kecil sepertimu. Datang ke sini buat ributan. Tepat sekali. Masalah ini berakhir di sini. Berakhir di sini kan? Orang tua, jangan berpikir hanya karena kau sudah tua, kau bisa bertindak sombong karena usiamu. Apa kau benar-benar berpikir kami semua bodoh untuk membiarkanmu menindas kami? Menipu anak kecil. Tuan tua Qin, kau bahkan sudah kehilangan muka. Ayah. Kakak. Meludahkan seteguk darah, dan kau pikir kau bisa senaknya saja terima kekalahanmu. Hari ini, bahkan jika kau masih di sini, kau tetap harus mengakuinya. Anak durhaka. Memang anak durhaka. Sebagai pemimpin, keluarga Qin saya mengumumkan bahwa berlaku segera Qin Xin dikeluarkan dari keluarga Qin dan tidak akan memiliki hubungan lebih lanjut dengan keluarga Qin. Orang tua, tempat terkutuk keluarga Qin ini, aku sudah muak. Ibu, ayo pergi. Qin Shuhui, keluarga Yin unggul di dunia penilaian harta karun selatan, keluarga terkemuka. Mereka bergerak samping di dunia bawah dan dunia sang. Kau berani menolak lamaran pernikahan mereka. Bisakah Anda membayar harga ini? Nomor 1 di kota selatan, dan kau berani menyombongkan diri. Selama ibuku tidak mau, tidak ada yang bisa memaksanya. Yin Xiaojian, tuan muda tertua dari kota selatan.
seorang bocah kecil. Nada bicara yang benar-benar sombong. The film was translated Tuan and Muda Yin, narrated by kehadiran Anda di Media. keluarga Qin pada kompetisi penilaian harta karun dekade ini sungguh membuat keluarga Qin saya bersinar dengan kemuliaan. Kompetisi penilaian harta karun yang diadakan. Apakah itu layak untuk kehadiranku? Kalau begitu hari ini, apakah Anda? Aku di sini untuk melihat, apakah keluarga Qin sudah bosan hidup? Tanggal pernikahan telah ditunda lagi dan lagi. Apakah kalian memperlakukan keluarga Yinku hanya sebagai hiasan? Aku harus mengatakan, keluarga Qinmu benar-benar tangguh. Aku baru saja tiba, dan aku sudah mendengar seseorang meremehkan keluarga Yinku. Tuan Muda Ya, mohon jangan marah. Baru saja itu adalah bibi saya, bocah kecil yang mengatakannya. Dia berbicara omong kosong. Kami akan segera menanganinya. Dia sudah punya anak, namun masih begitu lembut. Aku akan memeriksa barangnya sekarang juga. Singkirkan tangan kotormu. Aku sudah menang. Taruhan dengan keluarga Qin. Ibuku tidak akan menikah dengan kepala Barbie sepertimu. Beraninya kau menjadikan wanitaku sebagai taruhan dan membiarkan seseorang memanggilku kepala babi. Keluarga Qinmu, apakah kalian ingin dimusnahkan? Tidak. Tuan Muda Yin, mohon tenangkan amarah Anda. Ini semua omong kosong anak kecil. Kami, bagaimana mungkin kami berani bercanda tentang pernikahan Anda? Ya Tuan Muda Ya. Dan kamar kami sudah disiapkan. Selama Anda tidak keberatan menghormati keluarga Qin saya lewat kehadiran Anda bisa meresmikan pernikahan malam ini. Hari ini dengan aku di sini. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuh ibuku. Bocah tengik, jangan bicara tentang aku menyentuh ibumu. Selama aku mau. Bahkan, jika aku melakukannya di depanmu. Kau seharusnya menerimanya dengan patuh. Sayang sekali. Aku tidak suka menindas orang dengan kekuasaan. Mari mulai lagi permainan hidup mati. Melawan orang-orang dari keluarga Qin ini. Jika kau ingin menyelamatkan ibumu, aku akan memberimu kesempatan. Bertaruhlah satu putaran denganku. Apa yang ingin kau pertaruhkan? Mari kita mulai kembali permainan hidup atau mati. Taruhannya adalah ibumu dan keluarga Qin. Fondasi berusia seabad. Tuan Muda Yin, jangan. Aku akan bertaruh denganmu. Tapi bagaimana jika kau kalah? Sombong. Tapi aku sangat menyukainya. Jika aku kalah, aku akan membatalkan kontrak pernikahan dan secara pribadi menyerahkan keluarga Yinku separuh asetnya. Bagus. Berani bertaruh dengan Tuan Muda Ya. Ini sama saja mencari mati. Ini, keluarga Qin tamat. Membesarkan orang bodoh adalah sial bagi keluarga. Bajingan kecil, kau diam. Anda baru saja diusir dari keluarga Qin oleh kakek. Hak apa yang Anda miliki untuk bertaruh dengan keluarga Qin? Tuan Muda Yin, bajingan ini, dia telah diusir dari keluarga Qin. Dia tidak berhak mewakili keluarga Qin. Ya, Tuan Muda Ya. Lakukan sesukamu, mau membunuh atau menyiksa. Asal jangan melibatkan keluarga Qin kami. Bagaimana bisa kalian para tetua keluarga Qin tidak berani seperti junior? Karena kau bilang dia tidak punya hak untuk mewakili keluarga Qinmu, maka keluarga Qinmu bisa maju bersama. Ayah, kakak kita tidak bisa bersaing. Tuan Muda Yin ini adalah penilai harta karun terkemuka di kota selatan. Jika kita bersaing melawannya, kita pasti akan kalah. Saya pikir, ini bajingan kecil ini membalas dendam pada keluarga Qin kami. Itulah sebabnya dia sengaja menerima taruhan. Dalam kasus itu, hanya dengan mengirim wanita cantik ini kepada Tuan Muda Ya untuk melayani Tuan Muda Ya. Bisakah keluarga Qin kita bertahan? Seseorang, tangkap Qin Shuhui. Mari kita lihat siapa yang berani. Mengapa Anda masih berdiri di sana? Dia hanya seorang anak kecil. Tangkap dia. Cukup. Tidakkah kalian, keluarga Qin, mengerti apa yang kukatakan? Entah bertanding dengan patuh atau menyerahkan seluruh keluarga Qin. Kalian hanya bisa memilih salah satu dari keduanya. Apakah ini begitu sulit dimengerti? Aku mengerti. Aku hanya memberimu 3 detik memikirkan. 3. Tuan Muda Ya adalah seorang jenius sejati dalam penilaian harta karun. Pada usia 15 tahun, dia sudah memenangkan kompetisi penilaian harta karun Kota Selatan, juara pertama. Bahkan jika seluruh keluarga Qin bersatu, mereka tidak akan sebanding dengan Tuan Muda Ya. Setelah hari ini, aku khawatir tidak akan ada lagi keluarga Qin yang tersisa. 2. Tuan Muda Ya. Bencana besar. Langit ingin menghancurkan keluarga Qin kita. Hancurkan keluarga Qin kita. 1. Dengan keadaan seperti sekarang, perjuangan putus asa mungkin masih beri jalan keluar. Kita akan berkompetisi. Bagus.
Ayo. Aturan kompetisi sangat sederhana. Aku punya 2 kotak barang antik di sini. Di antara barang antik itu ada barang asli dan palsu. Dalam sebatang dupa terbakar, setiap peserta akan memilih 10 barang antik. Di antara 10 barang antik itu, yang memiliki lebih banyak barang asli menang. Mudah dimengertikan. Dan tentu saja, selama 1 orang dari keluarga Kinmu melewatiku, kau menang. Tuan Muda Yin, pada usia 12 tahun, sudah mengikuti ahli-ahli top domestik untuk mengidentifikasi harta karun nasional. Keluarga Qin tamat. Mari kita menyerah saja langsung. Berhentilah mempermalukan dirimu sendiri. Benarkah kalahkan dia? Aku sendiri sudah cukup. Kakek bajingan kecil ini, dia hanya sengaja membalas dendam. Keluarga Qin kita. Itulah mengapa dia sengaja mengatakan itu. Ayah itu benar. Bajingan kecil ini sengaja memprovokasi Tuan Muda Yin untuk membuat Tuan Muda Yin berurusan dengan keluarga kita. Jika mereka kalah dalam kompetisi, ibu dan anak itu tidak akan menderita kerugian. Tapi keluarga Qin kita akan menghadapi harga pemusnahan klan. Qin Su lihat. Ini adalah anak jenius yang kamu besarkan. Ayah tidak seperti itu. Ibu mereka tidak percaya. Kalau begitu lupakan saja. Xiao Xin, kali ini kau sudah keterlaluan. Jangan membuat masalah lagi. Kumohon anggap saja ibumu memohon padamu ya. Seburuk apapun keluarga Qin, itu masih rumah kita. Baiklah. Aku tidak punya waktu untuk membuang waktu denganmu di sini. Hari ini aku secara khusus mengundang seorang tetua dari Asosiasi Penilaian Harta Karun, Senior Xiang Jinqiao untuk menjadi juri. Xiang Jinqiao salah satu 4 sesepuh Asosiasi Penilai Harta Karun. Tuan Muda Yin, dia benar-benar bisa mengundang salah satu dari 4 tetua besar Asosiasi Penilaian. Tetua Xiang Jinqiao, keluarga Yin benar-benar memiliki pengaruh besar. Kompetisi dimulai. Keluarga Qin, siapa yang kalian rencanakan untuk dikirim lebih dulu? Tentu saja tidak. Kalian benar-benar mengirim anak yang bahkan belum sepenuhnya dewasa ini untuk berkompetisikan. Buta dan bodoh. Dan kau pantas menjadi sesepuh Asosiasi Penilai Harta Karun. Xiao Xin, kau tidak boleh tidak sopan pada tetua. Tentu saja, meskipun bocah kecil ini barusan, dia beruntung mengalahkan cucuku. Tapi dalam kompetisi seserius ini, keluarga Qin kita bisa mengandalkan masih cucu sulungku, Qin Sifan. Sifan, keluarga Qin mengandalkanmu. Jangan khawatir kakak. Dengan tangan roh giok saya, membedakan yang asli dari yang palsu. Bukankah itu semudah membalik telapak tangan? Apa yang terjadi? Menggunakan tangan roh giok untuk merasakan artefak asli di antara mereka sebenarnya melebihi 10 buah. Ini adalah putra kesayangan surga keluarga Qin kalian. Menurutku dia hanya orang bodoh. Tangan roh giok keluarga Qin hanya bisa membedakan bahan dan unggul dalam menilai barang giok dan batu. Tapi usia barang antik tidak mungkin bisa langsung dirasakan dengan tangan. Qin Zifan, aku sarankan kau perhatikan baik-baik. Beberapa barang palsu di sini ditempa dengan sangat terampil. Hanya bisa diidentifikasi dari perbedaan usianya. Saya telah memilih Ethan ke-10. Seperti harapan Tuan Muda Qin, penerus terkuat keluarga Qin kita. Bahkan belum setengah waktu pembakaran dupa. Dan dia sudah memilih 10 barang. Kita pasti akan menang kali ini. Tidak buruk. Menurutku 10 barang ini juga asli. Nah, kita pasti menang kali ini. Kau merayakan. Sedikit terlalu cepat bukan? Sayang sekali bahwa di antara 10 barang ini hanya 9 yang asli. Bajingan kecil, kami sudah cukup berbelas kasih dengan tidak mengusir Anda. Dan Anda masih di sini mengajak kami. Tutup mulut gagah Anda segera. Xiao Xin, jangan bicara omong kosong. Ini menyangkut kelangsungan hidup keluarga Qin. Setelah penilaian, 9 barang asli, 1 palsu. Mungkinkah kemenangan anak ini baru-baru ini? Bukanlah kebetulan. Benar sekali.
Ngomong-ngomong, keluarga Qinmu masih punya orang lain untuk maju. Jika tidak, aku akan melanjutkan. Yang terakhir, seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Ye, dupa belum menyala, dan dia sudah memilih 10 barang. Dengan Tuan Muda Yin yang bergerak, keluarga Qin pasti akan kalah. Kakak, tidak ada yang namanya penilaian yang sempurna. Meskipun Tuan Muda Ye cepat, jumlah barang asli mungkin tidak melebihi milik saya. Kulihat kau tidak hanya berkulit tebal, tapi kepercayaan dirimu mungkin juga nomor 1 di kota selatan kau. 10 barang. Semuanya asli. Keluarga Qin tamat. Sudah lama ku katakan keluarga Qin hanya wajah cantik tanpa isi. Tuan Muda Yin hanya perlu mengangkat jari, dan dia bisa menghancurkan tulang punggung kalian. Aku dengar leluhur keluarga Qin adalah penilai terbaik 100 tahun yang lalu. Melihat keturunan mereka begitu tidak kompeten, sungguh memalukan. Ini semua karena kau bajingan kecil yang menyebabkan ini. Qin Shuhui, kalian berdua adalah pendosa keluarga Qin. Sekarang, aku berharap bisa membunuhmu. Tuan Muda Ye, mohon Tuan Muda Yin berbelas kasihlah. Mohon Tuan Muda Yin berbelas kasihlah. Ampuni keluarga Qin kami, dan berikan jalan keluar bagi ratusan nyawa. Tuan Muda Ye, demi bibi saya dia pernah, anjing-anjing liar, berani bernegosiasi denganku. Sejujurnya, aku sudah tahu mana dari 2 kotak barang antik ini yang asli, dan mana yang palsu. Sejak kau menerima tantangan ini, kehancuran keluarga Qin sudah disegel. Si cantik tetap tinggal. Yang lain keluar dari keluarga Qin. Fondasi keluarga Qin sempat hancur di tanganku. Apa yang harus kulakukan? Penjahat itu ingin menikahi ibuku. Apakah dia mendapat izinku? Detak jantung dia. Batu mentah di tanganmu. Meskipun mengandung giok hijau kekaisaran, bingitnya tidak beraturan. Ini adalah tanda kekosongan di dalamnya. Menurutku, itu hanya barang rongsokan yang mencolok, tapi tidak berguna. Giok Haitian berbentuk ikan. Cahaya keemasan embun giok. Ini adalah ciri khas giok berharga yang muncul. Ini adalah mahakarya alami. Giok Haitian berbentuk ikan. Jika Qin Sin benar-benar mewarisi 3 seni pamungkas keluarga Qinku, mungkin keluarga Qinku masih punya harapan. Siapa bilang keluarga Qinku tidak punya siapa-siapa lagi? Cucu kecilku bahkan belum masuk arena. Kakek, apakah Anda gila? Kita sudah kalah sekarang. Jika kita mengirim bajingan kecil ini ke panggung lagi, bukankah itu hanya akan terus mempermalukan keluarga Qin kita? Diam. Jika Qin Sin masuk keluarga Qin masih punya harapan. Jika kita menyerah semuanya berakhir. Aku bisa masuk. Tapi Qin Zifan, kau harus memenuhi taruhan, berlutut dan bersujud padaku dan ibuku untuk meminta maaf. Bajingan kecil Anda ini apa? Beraninya kau buatku bersujud minta maaf. Kakak, mohon jangan menaruh harapan pada bajingan kecil ini. Mari kita mengakui kekalahan. Setidaknya kita bisa menyelamatkan hidup kita. Kalau kita serahkan semua milik keluarga Qin, kepemilikan, kepada bajingan kecil ini, kita akan kehilangan nyawa kita. Bukan padaku. Apa kau ingin menyerahkannya padamu? Si pecundang patau ini bodoh dalam kompetisi. Siapa yang Anda sebut bodoh? Saya adalah putra kesayangan surga dari keluarga Qin. Anda seorang bajingan. Beraninya Anda mengejek saya. Putra kesayangan surga. Bukankah kau tetap kalah dariku? Bukankah kau tetap hanya menemukan 9 barang asli? Orang tua jujur saja. Jika bukan karena ibuku, aku tak peduli keluarga Qin Muslim atau tidak. Sekarang kesempatan ada di hadapanmu. Jika keluarga Qin ingin menang balik, hanya aku yang bisa membantumu. Tapi syaratnya adalah bodoh ini harus berlutut dan bersujud minta maaf padaku dan ibu.
Seperti yang terjadi sekarang, hanya dengan mengandalkan Qin Xin, kita bisa ubah kalah jadi menang. Aku harus merebut secer keharapan ini. Fan Er berlututlah. Minta maaf kepada Xiao Xin dan bibimu. Kakak saya. Berlututlah. Maaf saya salah. Bisa ikut kompetisi sekarang. Ibu percayalah padaku. Tidak heran keluarga Qin ditakdirkan untuk binasa. Mereka menggantungkan semua harapan di tangan seorang anak. Hari ini, aku ingin melihat bagaimana kau akan mengalahkanku. Kenapa dia ditutup matanya? Mengalahkannya di depan mataku. Itu kemenangan curang. Sungguh sombong. Provokasi. Ini benar-benar provokasi terang-terangan. Anak ini bahkan tidak menganggap Tuan Muda Yin. Qin Xin, apakah otak Anda ditendang keledai? Bagaimana Anda bisa menemukan barang asli dengan mata tertutup? Kakak, apakah ini orang yang Anda suruh saya berlutut dan memohon? Ya ayah, ayah benar-benar linglung. Membuat Zifan berlutut pada anak ini. Dia sama sekali tidak mengerti penilaian. Ini jelas membawa aib bagi keluarga Qin kita. Nah, kau tidak hanya memprovokasi kami. Kau mencari kematianmu sendiri karena kau tidak peduli dengan keluarga Qin. Jika kau kalah dalam kompetisi nanti, aku akan membuat seluruh keluarga Qin terkubur bersamamu. Ibu, bantu aku mengetuk barang antik itu. Ketuk satu persatu. Jangan terburu-buru. Nah, apa kau pikir dengan mengetuk barang antik, kau bisa tahu apakah itu asli atau palsu? Kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Kau tidak mengerti teknik penilaian apapun. Cepat pergi dan menghilang. Menghilanglah. 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 Ibu, jangan pedulikan mereka. Bantu aku mengetuk. Qin Xin, apa yang kau lakukan? Dupa ini hampir habis terbakar. Dan kau masih berdiri terpaku di sana. Ibu, terus ketuk. Kakak, saya sudah bilang sejak lama, kita tak bisa percaya nasib keluarga kepada bocah kecil ini. Sekarang lihat, dia benar-benar berani mendengarkan suara ketukan barang antik untuk membedakan yang asli dari yang palsu. Ini, bukankah ini hanya mimpi orang bodoh? Mungkinkah? Aku benar-benar salah. Sanding di sudut barat laut. Bigong Jui di tenggara. Dan juga porselen biru putih itu. Dan juga King resmi dinasti Song Utara ini. Dan yang ini. Yang itu. Dan bagian itu. Dan bagian itu juga. Dan mangkuk keluar. 10 barang ini asli. Tetua Zam, mari kita mulai membandingkan. Baiklah. 1 buah. 2 buah. 3 buah. Sepuluh buah. Seluruhnya 10 buah. Semuanya asli. Dia benar-benar berhasil. Dengan mata tertutup. Memilih 10 barang asli. Apel. Tidak mungkin. 10 buah. Benar-benar 10 barang asli. Keluarga Qin kita. Selamat. Xiao Xin, kau benar-benar melakukannya. Ibu, sudah aku bilang sejak lama. Aku tak akan biarkan siapapun ganggu kamu. Momen aku tidak salah. Keahlian penilaian anak ini sudah melampaui Tuan Muda Yin. Kembalinya keluarga Qin ke puncaknya sudah di depan mata. Cukup. Bukankah kalian semua merayakan terlalu cepat? Itu benar. Baik Qin Xin maupun Tuan Muda Yin memilih 10 buah asli. Ini hanya seri. Omong kosong.
Qin kita, namun memilih dengan mata tertutup. Ini, bisakah itu sama? Tentu saja tidak sama. Aku memilihnya dalam setengah dupa tebakan, dan saya memilih 10 buah. Tentu saja saya menang. Aturan kompetisi didasarkan pada jumlah item, bukan berdasarkan waktu. Bahkan jika itu berdasarkan jumlah barang. Paling-paling ini seri. Seri. Itu sangat cocok untuk saya. Jika anak itu Qin Xin benar-benar memenangkan kompetisi, maka di keluarga Qin nanti, di mana tempatku? Tuan Muda ya. Untuk menunjukkan ketulusan keluarga Qin, kami masih setuju sekarang untuk menikahkan bibi kami denganmu. Qin Sifan, apa kau lupa bagaimana kau baru saja berlutut di tanah memohon padaku untuk berpartisipasi? Saya rasa saran Tuan Muda Kia sangat bagus. Tuan Besar Qin, bagaimana pendapat Anda? Apakah Anda setuju atau menolak perjodohan ini? Qin Xin, meskipun dia memilih 10 barang asli, dia juga membuat Tuan Muda Yin marah. Mengapa tidak mengikuti arus saja dan menyelesaikan pernikahan? Kita juga bisa memanfaatkan kekuatan keluarga Yin. Ini saling menguntungkan. Menurutku apa yang Sifan katakan masuk akal. Xiao Shen, aku tidak menyangka kau memiliki bakat seperti itu. Mulai hari ini dan seterusnya, aula penilaian keluarga Qin terbuka untukmu. Buku-buku di pavilion harta karun bisa kau pinjam dengan bebas. Keluarga Qin kita akan mengerahkan semua sumber daya untuk mendukungmu dalam 10 hari pada kompetisi penilai internasional. Kau akan mewakili keluarga Qin. Tidak, kakak. Untuk kompetisi master penilai internasional, keluarga Qin hanya punya satu tempat. Kenapa dia harus pergi? Karena dia dengan mata tertutup bisa seri dengan Tuan Muda Yin. Karena dia menyelamatkan keluarga Qin dari kesulitan besar. Apakah alasan ini cukup? Orang tua, singkirkan wajah munafikmu. Egois banget. Dan pengkhianat penjilat sepertimu. Hal-hal yang kau janjikan padaku, Tuan Muda ini tidak peduli dengan itu. Ibumu hanyalah keluarga Qin. Putri dengan bakat biasa-biasa saja. Bagi keluarga Qin kita, dia tidak terlalu penting. Bisa menikah dengan Tuan Muda Yin adalah The film sebuah was berkah. translated Jangan tidak and tahu berterima narrated kasih. by M. Yang tidak Media. tahu berterima kasih adalah kau. Sudah aku bilang sejak lama, selama aku di sini, tidak ada yang bisa memaksa ibuku untuk melakukan apa yang tidak dia inginkan. Bocah cilik, jika kau menang, mungkin kau bisa mengatakan hal seperti itu. Tapi sayangnya, kita seri sekarang. Siapa bilang seri? Kepala Buddha itu palsu. Kau. Bocah. Beraninya kau mengatakan, kepala Buddha yang kupilih palsu, untuk menyelamatkan ibunya sendiri. Dia benar-benar berbohong tanpa malu. Tetua Asosiasi Penilai secara pribadi mengautentikasinya. Bagaimana mungkin itu palsu? Bocah ini, tidak hanya dia menyinggung Tuan Muda Yin, bahkan Ketua Asosiasi Penilai Harta Karun juga tersinggung. Dia benar-benar pembawa sial. Bocah cilik, apakah kau meragukan penilaianku? Apakah kau tahu konsekuensi melakukan ini? Apa yang akan kau lakukan? Kau benar-benar berani menghancurkan kepala Buddha emas yang tak ternilai harganya. Kepala Buddha emas. Buka matamu lebar-lebar dan lihat lebih dekat. Sebenarnya terbuat dari apa kepala Buddha ini? Ini. Bagaimana ini mungkin? Ini hanya berlapis emas. Kepala Buddha ini terbuat dari plaster. Ini palsu. Tuan Muda ya, kalau bagaimana ini mungkin? Bahkan Tetua Shang salah menilai. Seorang anak berusia 10 tahun benar-benar setara dengan Asosiasi Penilai Harta Karun. Tetua dan Tuan Muda ya, tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Bagaimana mungkin aku salah menilai? Tuan Muda Yen, 10-9. Kau kalah. Tidak, tidak mungkin. Aku tidak mungkin kalah darimu. Seorang pemula belaka. Tuan Muda Yen, kau kalah. Kalah ya kalah. Kau tidak akan jadi pecundang kan? Kau. Kau punya nyali. Mulai sekarang, Qin Shuhui, pertunangan dengan keluarga Yin dibatalkan. Xiao Xin. Terima kasih. Ibu. Sudah aku bilang sejak lama.
Selama aku di sini, tidak ada yang berani mengganggumu. Tuan Muda Yin, kau kalah. Sesuai taruhan, pernikahan ibuku dengan keluarga Yin dibatalkan. Dan separuh kekayaan keluargamu, kapan kau akan memberikannya padaku? Qin Xin, apa kau gila? Berani sekali kau minta setengah harta keluarga Yin. Ini jelas menampar wajah Tuan Muda Yin. Sayang sekali, begitu muda. Dengan bakat seperti itu, namun dia akan mati karena kesombongannya. Tuan Muda Yin, mohon tenangkan amarah Anda. Xiao Shen, dia masih muda. Dia tidak tahu apa-apa. Mohon jangan tersinggung. Meskipun aku punya 100 nyali, aku tidak akan berani menuntut kekayaan keluargamu. Dasar orang tua bodoh, harta rampasanku bukan untuk kau putuskan. Tuan Muda Yin, jika kau kalah, kau kalah. Kau tidak akan menyangkanya kan? Kau gila. Ya, kau memenangkan kompetisi. Tapi kau tidak bisa mendorong keluarga Qin kami menuju kehancuran. Jika keluarga Qin benar-benar mengambil keluarga Yin setengah dari kekayaannya, maka mereka pasti akan menghadapi keluarga Yin. Balas dendam gila. Saat itu, bagaimana keluarga Qin bisa berdiri di kota selatan? Jangan buntu. Kau takut pada keluarga Yin, tapi aku Qin Xin tidak. Bagus. Benar bagus. Melihat ke seluruh kota selatan, 14 juta kilometer persegi. Berani menyinggung keluarga Yin. Dan orang-orang dari asosiasi penilai pada saat yang sama. Kau yang pertama bocah. Dalam 10 hari di kompetisi penilaian internasional, keluarga Yinku akan siapkan setengah harta keluarga kami. Menunggumu bocah datang mengambilnya. Ayo pergi. Keluarga Yin akan sepenuhnya putus semua sandiwara dengan keluarga Qin. Keluarga Qin kali ini tamat. Keluarga Linku mulai sekarang putus semua hubungan dan kerjasama dengan keluarga Qin. Keluarga Wuku bersedia menarik garis yang jelas. Dengan keluarga Ken, semua kerjasama dibatalkan. Keluarga Tangku, keluarga Maku, keluarga Xiaoku, keluarga Sunku, keluarga Shangku, keluarga Wangku, keluarga Xiaoku akan memutuskan semua hubungan dengan keluarga Qin. Akan memutuskan semua hubungan dengan keluarga Ken. Sudah berakhir. Keluarga Qin kita benar-benar teman. Qin Shuhui, ini semua karena tangga kau bawa ini yang menyebabkan keluarga Qin kami jatuh ke dalam kehancuran abadi. Tidak. Aku tidak bisa melihat keluarga Qin binasa di depan mataku. Kalau begitu, kau bawa anak ini sekarang ke keluarga Yin dan bersujud untuk meminta maaf. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan bersujud dan meminta maaf padanya. Baiklah, jika cara lunak tidak berhasil, maka aku akan menggunakan cara keras. Penjaga, patahkan anggota tubuh mereka dan lemparkan anak ini ke halaman keluarga Yin untuk meredakan kemarahan Tuan Muda ya. Ayah. Hei ayah. Xiao Xin, dia adalah cucumu sendiri. Ibu, tak perlu memohon pada para pengkhianat ini. Kau ingin membunuhku. Buka matamu lebar-lebar. Dan lihat, apa ini? Token langit mendalam. Jadi batu gaib langit itu benar-benar kau pecahkan. Sudah aku bilang. Batu gaib langit dibelah olehku. Ini yang kuambil dari dalam. Belum genap 10 tahun. Dan dia bisa memecahkan batu gaib langit. Ini tidak mungkin. Dengan token langit mendalam terungkap, semua anggota keluarga Qi harus patuh. Semuanya berakhir. Aku sudah kacau. Xiao Shen, kau sudah membuka segel batu gaib langit dan mendapatkan token langit mendalam. Kau, mulai hari ini dan seterusnya, adalah patriark keluarga Qin. Patriark generasi ke-33 keluarga Qin, King Moji, menyambut patriark baru, Qin Xin. Salam. Patriark baru. Token langit mendalam telah muncul. Keluarga Qin kita akan bangkit. Patriark, orang tua, siapa peduli dengan posisimu yang buruk itu? Keluarga Qin akan bangkit atau hancur. Aku tidak peduli sama sekali. Semua orang dari keluarga Qin, dengarkan. Ibuku dan aku dengan keluarga Qin mulai sekarang memutuskan semua ikatan. Su Hui, apakah kau benar-benar sekejam itu?
memutuskan hubungan dengan ayah, dan memutuskan hubungan ayah anak perempuanmu. Ayah salah. Ayah, aku mohon padamu. Tolong bujuk Xiao Xin. Hanya dia yang bisa membuat keluarga Qin kembali ke puncaknya. Ayah, selama bertahun-tahun, bagaimana kau memperlakukan ibuku dan aku? Kalian sendiri yang paling tahu. Aku bertahan begitu lama. Tapi apa hasilnya? Kau mengingkari janjimu. Xiao Xin jelas memenangkan kompetisi. Namun demi keuntungan keluarga, kau ingin mendorongku dan anakku sampai mati. Hari-hari seperti itu, aku sudah muak. Aku hanya ingin anakku tumbuh dengan aman dan sehat. Dia tidak ingin menjadi pahlawan. Jangan ada yang memaksanya. Ibu, ayo pergi. Ibu, Bangsal Qin Shuhui. Ibumu menderita kanker perut. Untungnya ditemukan lebih awal. Jika operasinya tepat waktu, Dokter, itu bisa disembuhkan. kanker lambung stadium awal. Apa yang pasti datang telah datang. Ibu, harap tenang. Dalam hidup ini, aku tidak akan pernah lagi membiarkanmu diam-diam menanggung penderitaan penyakit. The film was Balai Pameran Giok dan Batu Panjia. Potongan terakhir. Ahli pemotong mentor di Panjiayuan. Gyogyal. Wu Huijin Kepala Asosiasi Ukiran Giok. Gyogyal. Tidak ada Gyo. Xiang Wei Manajer Mughal Aula. Kau bocah. Kau masih bau kencur. Beraninya kau bicara omong kosong di sini. Batu sampah lagi. Bos potong yang ini. Baiklah. Aku menolak percaya. Bagian berharganya masih bisa dipotong. Yang ini adalah batu limbah lainnya. Kau bocah. Coba katakan itu lagi. Apa kau berani bertaruh denganku? Jika potonganmu ini masih tidak menghasilkan Gyo, maka kau berikan batu mentah ini padaku. Bocah. Kau bahkan tidak mampu membeli 10 yuan ini. Batu tak berguna. Tapi kau sok jadi ahli di sini. Bagaimana jika aku benar-benar temukan Gyo? Nyawaku milikmu. Teman kecil. Batu giok mentah ini memiliki permukaan lilin tua. Seharusnya menghasilkan setidaknya giok jenis kacang. Kau akan mempertaruhkan nyawamu dengannya. Bukankah ini lukan? Tuan, aku sangat membutuhkan 1 juta sekarang untuk mengobati penyakit ibuku. Saat ini aku tidak punya uang sepeser pun. Batu ini adalah satu-satunya modal milikku. Nah, kau mengambil 10 yuan. Dan berharap menghasilkan 1 juta untuk biaya operasi. Ini, melihat betapa berbakti dirimu. Aku akan memberimu 10 yuan ini sebagai hadiah. Aku ingin melihat bagaimana kau mengubah 10 yuan ini menjadi 1 juta. Karena aku berani bertaruh. Itu berarti batumu 100% tidak ada gioknya. Tuan, potong cepat. Aku masih menunggu giokku darimu. Kau bocah. Kau mencari mati. Jangan salahkan aku karena tidak sopan guru. Potong. Baiklah. Tidak ada giok. Nak, anggap saja kau beruntung. Ini batu tak berguna ku hadiahkan padamu. Dengan 10 yuan ini mari kita lihat. Apa yang bisa kau potong? Memberimu. Aku baru saja mendengar anak ini berkata, ibunya sakit, dan biaya medisnya 1 juta. Apakah dia akan menggunakan batu mentah ini? Harganya 10 yuan. Untuk memotong giok senilai 1 juta. Batu mentah ini memiliki permukaan yang kasar. Paling-paling harganya 1000 yuan. Orang tua, matamu cukup tajam. Giok yang dipotong dari batu ini memang hanya bernilai 1000 yuan. Orang tua, ku rasa kau juga sudah gila. Bahan 1000 yuan ku gagal. Bagaimana mungkin batu tak berguna 10 yuanmu masih menghasilkan giok? Kurasa kalian semua terlalu banyak menonton drama pendek. Kau mau cari harta di tumpukan sampah hanya dengan 10 yuan.
Percaya atau tidak tahu akan tahu setelah dipotong. Kau bocah. Aku benar-benar tak percaya keberuntungan itu. Batu tak berguna milikmu ini bahkan tidak akan menghasilkan 100 yuan. Bagaimana kalau begini jika kau bisa memotong 100 yuan? Aku akan memberimu 1 potong lagi. Batu mentah senilai 1000 yuan. Baiklah kau mengatakannya. Tidak perlu semahal itu. Jika aku memotong giok senilai 1000 yuan, maka kau akan memberiku batu mentah ini. Baiklah bocah kecil. Kau harus mengambil dari batu mentah senilai 10 yuan ini. Batu mentah. Dan memotong giok senilai 1000 yuan. Aku akan membayar 500 yuan ini untukmu. Tapi jika kau tidak bisa memotongnya, aku ingin tanganmu. Sudah disepakati. Tuan potong mengikuti garis. Giok yang dipotong tepat 1000 yuan. Nah kau. Orang tua diam. Karena anak ini berkata, itu tepat 1000 yuan. Maka aku kalah. Jika lebih dari 1000, aku ingin tangan kirinya. Jika kurang dari 1000, aku ingin tangan kanannya. Gioknya keluar pas tak kurang tak lebih. Tepat 1000 yuan. Orang tua bangga aku memberitahumu. Jika aku tahu, kau dan bocah kecil ini bersekongkol untuk menipu aku akan menghancurkan lapakmu. Timbang cepat untukku. Aku tidak percaya. Giok Huanghua ini tepat 40 gram. Tidak perlu menimbangnya. Giok Huanghua 40 gram. Tepat 1000 yuan. Benar-benar 40 gram. Ternyata 40 gram. Ingat untuk membayarku. Uang untuk batu mentah ini. Nah, aku tidak percaya. Keberuntunganmu bisa selalu si baik ini. Tidak buruk keberuntungan bocah kecil ini. Benar-benar menantang takdir. Keberuntungan. Karena kau tidak percaya, maka apa kau berani bertaruh besar denganku? Baiklah, bagaimana kau ingin bertarung? Aku akan memilih 10 batu mentah. Jika aku menebak salah satu saja, nyawaku milikmu. Jika aku menebak semuanya dengan benar, kau membayar semua batu mentah itu. Baiklah, itu kesepakatan. Aku tidak percaya. Keberuntunganmu bisa selalu si baik ini. Teman kecil. Kali ini kau benar-benar keterlaluan. Bahkan, Presiden Asosiasi Penilai Harta Nasional, Tuan Tualu, tidak akan berani dengan yakin memprediksi berat dan nilai dari batu mentah yang dipotong. Kau benar-benar tidak seharusnya bertindak impulsif. Jika dia tidak bisa menebaknya, itu berarti kemampuannya rendah. Sombong, terlalu sombong. Terlalu lancang. Seorang bocah kecil yang memotong beberapa potong giok. Benar-benar berani mengabaikan Tuan Tualu. Dia pantas mati. Tuan potong mengikuti garis. Giok sutra emas 100 gram. Bernilai 5.000. Gioknya keluar, gioknya keluar. Benar-benar giok sutra emas. Benar-benar. Giok sutra emas 100 gram. Senilai 5.000 yuan. Giok Yamu The 50 film gram. was translated and narrated by M Media. Ia Puna Persik 30 gram. Qiu Giok 40 gram. Giok Busan 30 gram. Dongling Giok 18 gram. Gioknya keluar lagi, giok Donglin. Benar-benar 18 gram. Tidak bisa dipercaya. Donglin giok 18 gram. Anak ini menebaknya dengan benar lagi. Memotong 10 batu. Mengejutkan, tidak lebih 1 gram pun. Tidak kurang 1 gram pun. Apakah anak ini bahkan manusia? Karena kau sudah kalah, maka bayarlah. Bocah kecil tidak menyangka keberuntunganmu sebaik ini hari ini. Aku sudah untung besar hari ini. Perjalanan ke Panjiayuan ini benar-benar sepadan. Apa maksudmu? Dia mencoba mengingkari utangnya. Orang dewasa seperti itu, tapi dia mencoba ingkar di depan seorang anak. Apa dia tidak punya malu? Apa kau tidak punya malu? Apa gunanya harga diri? Yang kuinginkan adalah uang. Aku memberitahumu, urus urusanmu sendiri. Kalau tidak, aku akan memastikan kau menyesalinya. Cepat kemasi untukku. Cepat.
Kau ingin memonopoli gioku? Apa kau mendapatkan izinku? Bocah kecil ada apa? Kau mau merebutnya dariku. Cepat dan patuh menyingkir dari jalanku. Kalau tidak kau lenyap dalam menit. Seorang penjudi harus menerima kekalahannya. Apa kau tidak mengerti aturan menilai harta karun? Aturan aku akan memberitahumu aturannya. Dasar orang tua aku adalah Jiang Wei, manajer Mobile Ola. Di belakangku ada asosiasi penilai harta karun. Menyinggungku sama saja dengan menyinggung asosiasi penilai harta karun. Perkataanku adalah aturan. Cerdaslah dan inyahlah. Menyinggungku. Dan aku akan memastikan kau tidak bisa meninggalkan Panjiayuan. Aku tidak menyangka mobil Allah akan begitu sombong di Panjiayuan. Hanya seorang manajer. Namun dia berani begitu arogan dan tiran. Mulai hari ini dan seterusnya, mobil Allah diusir oleh asosiasi industri. Apa yang kau katakan? Mengusir Mobile Allah dari asosiasi penilai harta karun. Apa kau tahu apa yang kau katakan? Kau pikir kau siapa? Kau pikir kau adalah asosiasi penilai harta karun? Ketua lu. Aku memberitahumu. Aku adalah Presiden Asosiasi Penilai Harta Nasional, Wei Jin. Aku tidak menyangka dia adalah Presiden Asosiasi Penilai Harta Karun. Sepertinya, Asosiasi Penilai Harta Karun tidak sepenuhnya terdiri dari orang jahat. Kau bilang kau adalah Presiden Asosiasi Penilai Harta Karun. Kau ini apa? Apa kau bosan hidup? Beraninya kau menyamar sebagai tuan tua lu. Tuan tetua. Jika kau ingin menyelamatkan seseorang, kau tidak perlu menyamar sebagai tua lu. Sekarang kita dalam masalah besar. Mobile Ola mengandalkan asosiasi penilai harta karun yang mendukung mereka bertindak tanpa prinsip. Tak ada yang berani ikut campur di Panjiayuan. Ayo cepat pergi. Kalau tidak kita bakal timbulkan masalah besar. Semuanya tenang saja. Ini semua karena kelalaianku dalam manajemen yang memungkinkan mobil Ola, domba hitam ini, melanggar aturan dunia barang antik. Aku pasti akan memberikan semua orang penjelasan. Penjelasan? Dasar orang tua. Kau benar-benar mendalami peran ini. Solusi kuncian dalam waktu 3 menit. Datang sendiri ke Panjiayuan. Jika dia tidak tiba, maka Aula Mubo tidak akan memiliki alasan untuk ada. Seseorang, siapkan mobil. Dalam 3 menit. Aku harus sampai di Panjiayuan. Dasar orang bodoh, bahkan aku. Ketika pergi menemui Presiden Sun, harus membuat janji terlebih dahulu. Namun kau pikir hanya dengan satu panggilan telepon, kau bisa memanggil Presiden Sun. Dan kau bahkan ingin melarang Mobile Ola. Kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Singkirkan orang bodoh tua ini. Lakukan. Semuanya berhenti. Bos, kau datang tepat pada waktunya. Ada orang bodoh tua di sini yang berpura-pura menjadi Presiden Asosiasi Penilai Harta Karun. Dia bahkan menyombongkan diri bahwa dia akan mengusir Mobile Ola dari Asosiasi Penilai Harta Karun. Aku sedang menanganinya sekarang. Enyahlah. Tua lu. Aku salah. Presiden lu. Tuan, Jiap yang baru saja kunilai. Tolong jahitan. The film Baiklah, was baiklah. translated and Ini uangmu. narrated by M-Media. 38.600. 38.600 kan. Sepertinya aku harus mendapatkan beberapa barang antik lagi untuk menutupi biaya pengobatan 1 juta. Sun Quan Kian, bawahanmu sendiri. Kau urus dia sendiri. Lokasi kios barang antik di Panjiayuan. Semua palsu. Pemilik kios barang antik. Tidak ada satupun barang asli. Bocah kecil, masih bau kencur. Berpura-pura menjadi master. Kau beli atau tidak? Kalau tidak, nyahlah. Terus-terus. Keluar dari sini. Ini sebenarnya milik Subeihan. Lukisan kuda berlari awal di bawah cangkir airmu. Lukisan yang kau gunakan sebagai alas ini, berapa harganya? Apa kau yakin mau yang ini? Beritahu aku harganya. Bocah kecil ini. Ternyata mau lukisan palsu ini. Lagi pula tidak ada yang mau. Jadi mari kita menipunya. Baiklah. Sudah disepakati untuk lukisan ini. Tidak ada pengembalian atau penukaran setelah dibeli, baiklah. Tentu saja. 1.000 yuan. Kau mau? 1.000. Jika 500 aku akan mengambilnya. Baiklah, baiklah, baiklah. Melihat kau hanya seorang anak kecil. 500 saja. Lukisan ini terjual kepadamu. Seharga 500 yuan. Aku tidak menyangka hari ini bisa menghasilkan 500 yuan. Lukisan tidak berharga ini biasanya tak laku 10 yuan. Anak ini, dia sangat mudah ditipu. Siapa bilang ini lukisan tidak berharga? Menurut harga pasar saat ini, Subeihan ini, lukisan kuda berlari awal,
Seharusnya terjual setidaknya 500.000. 500.000. Kurasa kau bocah kecil. Gila uang. Melihat kau sudah menghasilkan uang bagiku hari ini. Kemarilah, aku akan memberimu pelajaran. Kuda lukisan Su Beihong tidak pernah sekecil ini. Lukisan kuda ini, garis-garisnya salah. Dan, ekspresi mata kuda itu juga salah. Ini jelas, palsu. Garis-garis dan gambar kudanya salah. Itu karena ini adalah karya Su Beihong awal. Dasar bocah kecil. Master apa yang kau pura-purakan? Jika lukisan ini bernilai 500.000, aku akan makan kotoran di siaran langsung. Lukisan kuda berlari karya Su Beihong ini 500.000. Aku ambil. Tuan tua, apakah Anda mungkin salah melihatnya? Lukisan ini jelas palsu. Bagaimana mungkin karya asli Su Beihong? Ini adalah karya awal Tuan Su Beihong. Ini asli. Lukisan ini, aku akan membelinya. Terima kasih. Bocah itu benar-benar dapat untung besar. Aku benar-benar kacau. Orang tua, jangan ikuti aku. Aku masih perlu mencari uang. Teman kecil, aku membantumu. Dan kau malah kabur begitu saja. Itu benar-benar tidak baik. Namun, aku suka kepribadianmu. Aku sudah memutuskan untuk menjadikanmu cucu angkatku. Cucu dewa. Melihatmu hari ini, membantuku. Kita berdua bisa juga menjadi saudara baik. Bagaimana kalau aku membiarkanmu menjadi kakakku? Kau mau memanggilku kakak? Cucuku sudah di sekolah menengah atas. Apa? Kalau aku menyuruhmu memanggilku kakek, kau akan rugi. Atau kau pikir aku tidak pantas menjadi kakekmu? Orang tua, jika kau tahu identitas asliku, kau akan tahu bahwa membiarkanku mengakui kau sebagai kakak sudah memberimu cukup kehormatan. Namun kau adalah orang yang baik. Aku tidak suka menjadi cucu. Apakah itu alasan yang cukup? Menarik. Menarik adik kecil. Adik kecil. Kau adik kecil ini. Aku sudah mengakui dirimu. Kita ini saudara sekarang. Saudara yang membutuhkan. Aku sedikit kekurangan uang. Bisakah kamu membantuku? Baiklah. Ini adalah kartu hitam Kaisar. Ini memungkinkan penarikan tanpa batas di seluruh dunia. Adik kecil. Sebagai hadiah pertemuan, aku akan memberikannya padamu. Terima kasih, kakak. Karena kamu begitu murah hati. Aku juga tidak bisa mengecewakanmu. Ayo pergi. Hari ini kita cari barang murah di seluruh Panjayuan. The film was translated and Ayo, Prince. narrated by M-Media. Bagaimana kakak? Mengakui aku sebagai adikmu tidak buruk kan? Menyapu Panjayuan dengan 800.000. Menjualnya akan menghasilkan setidaknya 1 miliar. Sangat berharga. 1 minggu kemudian. Ibu, dokter bilang ibu pulih dengan sangat baik. Ibu bisa pulang hari ini. Xiao Xin. Ini semua karena ibu tidak berguna. Membuatmu hidup susah bersama ibu. Ibu jangan terlalu banyak berpikir. Aku putramu. Aku bersumpah bahwa aku akan memastikan ibu hidup dengan baik. Karena aku sudah bersumpah, aku pasti akan mencapainya. Setelah ibu keluar dari rumah sakit, aku akan mengajak ibu membeli rumah besar. Putramu sangat kaya sekarang. Yamamoto Ichiro menilai harta karun asal Jepang. Di asosiasi penilai. Dulu kami mengosongkan kota terlarang. Bahkan menggali 3 inci ubin lantainya. Sekarang, kau bahkan tidak bisa Lo Jian Sesato asosiasi penilai harta karun. menghasilkan Tang Sancai. Kau anggap barang palsu itu harta nasional. Dunia penilai Sia Agun tidak ada apa-apanya. Yamamoto Ichiro. Beraninya kau, sekumpulan semut. Hanya pandai beradu mulut. Kaisar kami. Memutus urat naga kalian. Kalian sekumpulan bodoh. Bahkan tidak bisa mengenali harta leluhur kalian sendiri sepenuhnya. Kalian masih berani sebut diri asosiasi penilai harta karun. Menurutku, itu harus diganti nama menjadi Asosiasi Sampah. Kau. Beraninya. Negara kecil mungil. Berani lancang di hadapan Sia Agung kita yang agung. Presiden Lu, Anda akhirnya kembali. Yamamoto Ichiro dari Jepang. Sudah keterlaluan. Mereka terus mengatakan bahwa
Harta karun 5.000 tahun yang kita kumpulkan. Semuanya dicuri oleh mereka 100 tahun yang lalu. Dan yang tersisa hanyalah sampah. Saat Anda tidak ada, semua orang tidak berani bertindak sendiri dan hanya bisa menahan hinaan mereka. Ibu duduk di sana. Bajingan kecil. Kursi ini. Apakah ini tempat yang bisa kau duduki? Tetua Zam, dia adalah saudaraku. Jangan kurang ajar. Saudara. Presiden Asosiasi Penilai Harta Karun Sia Agung yang terhormat, sebenarnya. Dan seorang bocah muda. Saling memanggil saudara. Sia Agung kalian. Bukankah semuanya tentang hierarki? Menurutku, kau semakin bingung seiring bertambahnya usia. Lebih baik kamu keluar dari dunia penilai internasional. Bawahan Yamamoto Ichiro. Bersaing denganmu adalah kemenangan yang tidak adil. Sesepuh-sesepuh asosiasi penilai. Presiden Lu, Anda harus memberitahu semua orang, menjelaskan dengan jelas, bahwa Anda dan bajingan kecil ini tidak memiliki hubungan apapun. Jika tidak, asosiasi penilai kami. Bagaimana kita masih bisa bertahan? Ya, Presiden. Ya, Presiden. Saudara yang kuat Rabi aku Lu Waijin. Bukan untuk orang lain tunjuk-tunjuk dan kritik. Meskipun Kinsin masih muda. Namun, bakatnya dalam penilaian. Bahkan membuatku merasa malu akan kekuranganku. The film was translated and narrated by M Media. Orang-orang tua bangka ini benar-benar buta terhadap nilai sejati. Jika bukan karena usaha keras kakek luku, aku khawatir lingkaran penilai Sia Agung sudah lama tamat. Memuji seorang anak di depan orang Jepang. Bukankah kemenangan anak ini di kompetisi terakhir hanya keberuntungan? Untuk membuat presiden memujinya secara luar biasa. Bocah kecil ini benar-benar punya keahlian. Keahlian sungguhan. Omong kosong. Anak haram kecil ini, alasan dia bisa dipuji sepenuhnya karena dia adalah anak Lu Huijin dan perselingkuhan gelap Qin Su Hui. Anak haram yang lahir dari itu. Yin Xiaojiang, apakah kau tahu kejahatan apa itu? Memfitnah presiden. Berani menyebarkan rumor seksual tentang presiden. Keluarga Yinmu tidak akan salah bahkan jika seluruh klanmu dieksekusi. Presiden mengampuni nyawamu yang tidak berharga. Namun kau tidak menunjukkan rasa terima kasih. Malah bertindak sembarangan di sini. Kaulah yang tidak tahu berterima kasih. Kau telah ditipu oleh orang tua bangka ini. Dan kau bahkan tidak menyadarinya. Aku Yin Xiaojiang. Di kompetisi penilaian nasional. Memenangkan 3 kejuaraan berturut-turut. Orang tua bodoh ini bahkan tidak memberiku pandangan yang layak. Namun anak haram kecil ini, yang bahkan belum pernah berpartisipasi dalam satu kompetisi pun. Bagaimana dia bisa naik daun dalam semalam? Jika dia bukan putra kandungnya, apakah dia akan memujinya begitu banyak? Semuanya. Apakah kalian masih bodoh? Tolong, gunakan otak kalian. Tanpa hubungan darat atau koneksi, akankah dia memuji si tidak berguna kecil ini begitu banyak? Ini, kau bicara omong kosong. Presiden, bagaimana mungkin dia bisa menganggap kehormatan dunia penilaian Sia Agung? Enten, kau jelas-jelas menyebarkan perselisihan. Karena tidak ada dari kalian yang percaya padaku, maka aku akan menunjukkan buktinya padamu. Astaga. Buka lebar-lebar mata anjingmu. Dan lihatlah dengan jelas. Anak haram siapa? Anak haram kecil ini sebenarnya. Ini adalah foto kamar tidur Presiden Lu. Presiden Lu, kami selalu menganggapmu sebagai pilar dunia penilaian Sia Agung. Bagaimana bisa kau begitu tidak masuk akal? Jika memang ada perselingkuhan gelap, kau seharusnya lebih berhati-hati. Bagaimana bisa kau merusak reputasi seumur hidupmu? Omong kosong. Foto ini palsu. Aku Lu Waijin selalu jujur dan terus terang. Bagaimana mungkin aku melakukan hal kotor seperti itu? Bagus sekali. Yin Xiaojiang ini memang punya keahlian. Membuat gambar hasil Photoshop tidak sulit. Itulah mengapa aku bilang, orang-orang tua bodoh ini tidak punya otak. Mereka benar-benar mempercayainya. Buktinya sudah jelas. Masih mencoba berdebat di sini. Aku pasti buta. Aku menganggapmu sebagai panutan yang dihormati seumur hidup. Kau jalang tak tahu malu. Hari ini, aku akan mencincangmu.
untuk membersihkan asosiasi demi presiden. Perhatikan baik-baik. Wanita itu memiliki tato bunga sakura di kakinya. Teknik tato ini hanya orang Jepang yang tahu. Wanita itu sama sekali bukan ibuku. Dan pria itu juga bukan presiden lo. Konspirasi Yin Xiao Jam adalah untuk memicu perselisihan internal. Semuanya jangan percaya padanya. Maman, gambar ini terlalu jelas hasil Photoshop. Bagaimana aku tidak melihatnya? Aku sangat bodoh. Aku benar-benar dungu. Apa yang ingin mereka rencanakan? Bukan hanya aku. 100 tahun yang lalu, mereka menjarah peninggalan budaya kita. Sekarang, mereka ingin menghancurkan keterampilan penilaian harta leluhur kita. Mereka berusaha untuk memutus jalur budaya kita. Aku sama sekali tidak akan membiarkan mereka berhasil. Benar sekali. The film was translated Yin Xiao Jiang, and narrated kau by pengkhianat. M-Media. Kau benar-benar menggunakan trik sepele Jepang untuk menjebak presiden kami. Apakah kau pikir metode kejimu bisa menghancurkan kami? Dengarkan baik-baik. Keahlian penilaian harta karun Sia Agung kami berakar selama 1000 tahun. Bagaimana mungkin mereka bisa, olehmu, orang luar dengan pengetahuan dangkal, digoyahkan? Tolong lihat. Orang tua bangka itu sudah batuk-batuk sampai hampir pingsan. Hanya dengan kalian orang-orang tidak berguna. Bagaimana kalian bisa bersaing dengan tim penilaian harta karun asing? Tuan Yamamoto, di Sia Agung kami selalu ada pepatah lama yang sangat cocok. Hantam dia selagi dia sakit. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk menghancurkan sepenuhnya asosiasi penilaian harta karun. Yamamoto, bahkan jika aku mati di sini hari ini, kau bahkan tidak akan bermimpi untuk menyentuh asosiasi penilai harta karun. Kami bersumpah untuk hidup dan mati bersama asosiasi penilai harta karun. Selama yang hidup melanjutkan penilaian harta karun, yang meninggal akan meneruskannya. Selama yang hidup melanjutkan penilaian harta karun, yang meninggal akan meneruskannya. Seseorang yang bekerja di asosiasi penilai. Sialan. Karena kau ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Kau, beranikah kau menggunakan reputasi asosiasi penilai harta karun Sia Agung untuk bertaruh denganku? Baiklah, bagaimana kau ingin berkompetisi? Kalau begitu hari ini, mari kita mainkan sesuatu yang seru denganmu. Kita bertaruh di 100 harta mendengar guntur. 100 harta mendengar guntur. Apa itu 100 harta mendengar guntur? Porselen jatuh dari ketinggian. Peserta menilai keaslian lewat suara. Tapi bagaimana jika sebuah benda asli hancur? Orang tua bangka, antik asli semuanya, diperlakukan agar tahan jatuh. Mereka tidak akan percaya saat dijatuhkan. Yang bisa peka karena dijatuhkan, semuanya adalah barang antik palsu. Baik, kita bertanding di 100 harta mendengar guntur. Aku akan duluan. Tetua Xiang benar-benar seorang ahli penilaian porselen. Porselen apapun yang melewati tangannya, dia tidak pernah membuat kesalahan. Hari ini, biarkan iblis Jepang ini menyaksikan sendiri. Apa itu penilaian harta karun yang sebenarnya? Benar, biarkan iblis Jepang ini menyaksikan. Apa itu keterampilan unik berusia ribuan tahun? Semua vas porselen asli telah diukir di bagian bawahnya dengan tanda bulan sabit. Kacamata ini bisa melihat sampai ke dasar botol. Selain itu, aku juga mencampur serbuk besi ke dalam 3 dari barang asli. Aku jamin mereka akan kalah telak. Bawa porselennya. Itu tidak benar. Ada suara logam di dalam porselen. Mereka mengutak-atiknya. Tetua Xiang mereka curang. Bukan giliranmu untuk menyela. Jika kau membuat masalah lagi keluar. Tetua Xiang adalah ahli penilaian porselen biru dan putih. Asli atau palsu, masih bisa menipu matanya. Nah, tualu memujimu beberapa kali. Dan kau benar-benar berpikir kau orang penting. Baik, hendak aku ikut campur. Ikut campur. Jika nanti kau kalah, jangan datang berlutut dan memohon padaku. Terbaik dari 3 putaran. Duel porselen dimulai. Sampah, aku akan membiarkanmu duluan.
palsu, asli. Fos porselen tidak pecah, asli. Yamamoto Ichiro 1 poin. Xiang Jinkyo 0 poin. Kurangi bicara, mari kita mulai putaran kedua. Asli, palsu. Parselan pekat. Palsu. Xiang Jinkyo 0 poin. Yamamoto Ichiro 2 poin. Pertandingan hampir selesai. Tetua Zhang masih 0 poin. Dia tidak akan kalah telak. Tepat sekali. The film was translated and narrated by M Media. Ini pasti asli. Palsu. Pertandingan selesai. 3-0 Yamamoto Ichiro menang. Tetua Xiang, kenapa kau tidak memenangkan satu putaran pun? Santo penilai harta karun Xia Agun. Hanya orang tua tak berguna. Dia. Bagaimana dia bisa sekuat itu? Siapa lagi yang berani? Bagaimana kalau 3 tetua kalian yang tersisa? 1 putaran masing-masing. Selama salah satu dari kalian bisa mengalahkanku, maka kalian menang. Aku akan maju. Asli, palsu. Aku kalah. Aku akan maju. Asli, palsu. Aku juga kalah. Aku akan pergi. Asli, Palsu. Keterampilanku kalah. keempat tetua semuanya kalah. Orang Jepang ini, bagaimana dia bisa sekuat itu? Apakah kita benar-benar akan kalah seperti ini hari ini? Sekumpulan bodoh. Dengan tingkat kemampuan kalian, kalian masih bermimpi untuk berpartisipasi dalam kompetisi internasional dimulai 3 hari lagi. Hari ini di Xia Agung kalian. Jika hanya 1 orang bisa mengalahkanku, aku akan menyerah. Orang-orang Jepang itu sudah keterlaluan. Tualu belum maju 20 tahun yang lalu. Dia adalah juara kompetisi penilaian harta karun internasional. Dia pasti bisa menang. Tualu pukul dia keras-keras. Yamamoto, aku datang. Ya ampun. Yang terkuat di dunia penilaian harta karun Xia Agun akhirnya bisa menunjukkan dirinya. Bagus. Kalau begitu hari ini, aku akan membiarkanmu melihat betapa dunia penilaian harta karun Xia Agun sangat rentan di hadapan Jepangku. Pertarungan porselen mulai. Maman. Babak pertama seri. Tualu perkasa. Kita berada di posisi yang kuat sekarang. Dia bawa kehormatan untuk Xia Agun. Dia baru saja muntah darah. Dia takkan bertahan sampai laga usai. Tualu akan kalah. Dasar pengkhianat. Diam. Tualu menyayangimu dengan sia-sia. Percaya atau tidak terserah padamu. Aku akan memenangkan babak ini. Tualu menghindar. Orang Jepang tak tahu malu. Beraninya kau menyakiti saudaraku. Aku tidak menyangka seorang anak muda biasa akan mengetahui jurus ini. Menarik. Namun Lu Huaijin tidak bisa bertahan lagi. Xia Agungmu tetap kalah. Siapa bilang Xia Agung kita kalah? Adik kecilku Kin di sini. Bahkan belum muncul. Tualu,
Apakah kau benar-benar akan membiarkan seorang anak maja untuk bertanding? Tualu, dia hanyalah anak muda. Dia hanya akan meningkatkan moral musuh dan merusak kehormatan kita sendiri. Jika dia maju, dia cuma bakal malu sendiri kan? The film Adik was kecil, Ken. translated and Kau tidak narrated akan by hanya M Media. berdiri dan menonton orang luar menguasai kita kan? Dunia penilaian harta Sia Agung kita tidak bisa dikalahkan. Harta karun para leluhur telah diwariskan turun-temurun, tidak bisa dihancurkan di tangan generasi kita. Nah, jika kamu memiliki kepercayaan diri, maka majulah untuk Sia Agung dan tegakkan keadilan untuk Sia Agung. Ingat, ini bukan pertempuran untuk dirimu sendiri, tapi untuk seluruh Sia Agung. Baik Iru. Aku sudah ingat. Kakekmu tua, tenang saja. Penghinaan yang mereka timpakan kepada kita, aku buat mereka bayar 2 kali lipat. Sia Agungmu benar-benar telah jatuh sejauh ini untuk membiarkan anak ingusan bertanding melawanku. Tidak heran, kalian kalah telak. Cukup bicara, mari kita mulai. Baiklah, keberanian yang patut dipuji. Kalau begitu aku beri kamu kesempatan ini. Selanjutnya, aku ingin bertanding denganmu dalam kuis cepat jawab. Mari kita lihat siapa yang menebak lebih benar. Aku menyatakan kompetisi dibuka. Apakah kita benar-benar akan nasib dunia di tangan Sia Agung kepada anak nakal ini? Yang pertama, Pasu barang selanjutnya. anak ini, dia ternyata punya beberapa keterampilan. Yang kedua, Pasu. benar lagi, kita punya kesempatan untuk menang. Sialan, anak ini hanya menebak-nebak. Botol porselen asli ini berisi serbuk besi. Mari kita lihat bagaimana kau bisa tahu asli atau palsu. Mengapa suara ini begitu keruh? Asli. Yang selanjutnya, untungnya, kami menyiapkan 3 sebelumnya. Botol porselen asli yang diisi serbuk besi untuk membingungkan mereka. Kalau kita membiarkan anak nakal ini menang. Mari kita lihat yang ini. Asli. Nak 2 lawan 2 seri. Bukankah kau sangat percaya diri tadi? Kenapa kau tidak menjawab dengan cepat lagi? Bajingan kecil, akui saja kekalahanmu. Tuan Yamamoto, dia pikir kau terlalu muda. Diam di babak sebelumnya. Sengaja mengalah padamu. Cukup sudah. Kedua botol ini pasti yang mereka siapkan sebelumnya. Botol asli yang diisi serbuk besi. Itulah mengapa suaranya keruh. Di kacamata orang Jepang ini ada suara arus listrik. Dia curang melalui kacamata ini. Baiklah. Yang terakhir, kita akan menentukan pemenangnya. Bajingan kecil, kau akan membawa seluruh dunia penilaian Sia Agung ikut jatuh bersamamu. Suaranya masih keruh. Asli. Adik kecil, 3 kemenangan dari 5 babak. Kita menang. The film was translated Nak, jangan terlalu and sombong. narrated by M Media. Kau hanya beruntung. Hari ini aku akan sementara mengampuni nyawa kalian. Dunia penilaian Sia Agung 3 hari kemudian di konferensi penilaian internasional. Kita akan lihat. Tunggu. Apel, kau akan akui aku gurumu.
melihat kau punya bakat. Jika kau berlutut dan bersujud padaku, aku mungkin mempertimbangkanmu sebagai murid. Kau jongkok. Aku akan beri rahasia. Sebuah rahasia. Tidakkah kau ingin tahu teknik penilaian rahasia si Agon? Aku bisa memberitahumu. Sialan apa yang kau lakukan? Yamamoto Ichiro, kamu curang. Semua orang melihatnya dan menjelaskan iblis-iblis Jepang ini curang. Sebenarnya, di asosiasi penilaian ini, bermain trik kotor. Apakah mereka benar-benar berpikir Sia Agung kita tidak punya siapa-siapa lagi? Mencoba menantang kami dengan curang, dan masih berharap bisa lolos tanpa cedera. Apa mereka benar-benar berpikir penilai Sia Agung kami sudah tidak punya semangat lagi? Menurut peraturan, para orang asing ini harus berlutut dan meminta maaf. Berlutut dan meminta maaf. Berlutut dan minta maaf. Berlutut dan meminta maaf. Bajingan. Bukankah kau bilang tidak ada yang akan bisa melihatnya? Anak ini, ada apa dengannya? Tuan Yamamoto, aku benar-benar tidak tahu dia sekuat ini. Tolong beri aku kesempatan lagi. Tidak tahu. Kau membuat orang Jepang kehilangan muka sepenuhnya. Yang seharusnya berlutut dan meminta maaf adalah kau, anjing gelandangan. Tuan Yamamoto, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Kau berjanji padaku, kau akan memberiku izin tinggal permanen seluruh keluargaku. Anjing tidak berguna. Dan kau masih ingin izin tinggal di kehidupanmu selanjutnya. Tualu. Hei Tualu. Aku salah aku. Seharusnya tidak berkolusi dengan musuh dan mengkhianati negara. Tolong ampuni nyawaku. Tolong ampuni nyawaku ya. Tadi si Sia Agung kita adalah memperlakukan pengkhianat tanpa ampun sama sekali. In Xiaojian, kau bersekongkol dan mengkhianati negara. Menurut aturan asosiasi, kau harus terima hukuman 1000 bila. Siapapun yang bersekongkol akan dimusnahkan 3 klan mereka. Tidak. Tidak boleh. Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Kenapa? Aku Yin Xiaojiang adalah dari dunia penilaian Sia Agung, jenius yang diakui. Sejak kecil aku dipuji oleh semua orang dan dikagumi oleh semua orang. Akhirnya, dan pada akhirnya, aku justru kalah dari bajingan kecil yang punya ibu, tapi tidak punya ayah. Kenapa? Kemuliaan yang awalnya milikku direbut oleh bajingan kecil, dibuang begitu saja oleh keluarga Qin. 20 tahun. Lu Huijin, aku belajar keras selama 20 tahun, dan kau bahkan tidak mengangkat kelopak mata, namun kau memperlakukan anak muda biasa seperti saudara. Dan demi dia, kau membuat keluarga Yinku menderita kutukan abadi. Aku menolak menerima ini. Aku akan mati sebelum menerima ini. Yin Xiaojian, bongkalah karena kesombongan dan keangkuhanmu dan penghinaanmu terhadap orang lain. Adapun kehormatanmu di mataku, itu tidak layak disebut. Bahkan jika aku memberimu 100 tahun, kau tetap tidak akan bisa menolak itu. And narrated by M Media. Bajingan kecil, kaulah yang menghancurkanku dan menghancurkan keluarga Yin. Bahkan jika aku mati sekalipun, aku akan menyeretmu bersamaku. Yamamoto, mengapa? Seekor anjing yang mengkhianati tuannya. Jika bisa mengkhianati sekali, ia bisa mengkhianati kedua kalinya. Daripada mempertahankanmu, lebih baik menyerahkanmu kepada Asosiasi Penilaian Sia Agung. Presiden Lu, aku sudah membantumu membersihkan rumahmu. Bisakah kami pergi sekarang? 3 hari kemudian, di kompetisi penilaian internasional, kita akan bertanding lagi. Tidak akan ada kompetisi.
Asosiasi penilaian Sia Agung kita segera menarik diri dari kompetisi penilaian internasional. Bersaing dengan bandit Jepang. Akan menodai tablet peringatan leluhur kami. Mundur. Kami mundur. Sialan. Beraninya kau. Yamamoto, ketika kami orang Sia Agung melakukan sesuatu, itu bukan untukmu. Orang Jepang kecil untuk melik, hendak berlutut dan minta maaf. Atau diusung keluar secara horizontal. Kami adalah tamu asing. Kami memiliki kekebalan diplomatik. Kami datang ke Sia Agung untuk berpartisipasi dalam konvensi penilaian. Aku. Kau jauh lebih patut dibenci. Beraninya kau bermain curang pada kami. Aku akan memukulmu sampai mati bajingan menjijikan. Pukuli mereka. Berhenti memukul. Jangan memukul. Jangan pukul aku salah. Aku salah. Presiden Lu. Aku seharusnya tidak memfitnah peradaban Sia Agung. Aku seharusnya tidak curang dalam kompetisi penilaian. Ampuni aku. Ingat ini. Sia Agung bukan lagi Sia Agung 100 tahun yang lalu. Mantan Sia Agung yang bisa dibantai sesuka hati. Orang-orang di tanah ini tidak bisa digertak oleh sembarang orang. Keluar. Cepat keluar. Bagus. Bagus. Kenshin adalah pahlawan besar kita. 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 Kenshin adalah pahlawan besar kita.